Pada pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan eh, masih mengenai analisis laba kotor. Nah, kalau sekarang kita itu membahas mengenai budgetingnya. Jadi bagaimana kita membuat budget dari laba kotor kita, lalu bagaimana dengan realisasinya dan penyebab apabila realisasinya itu tidak terpenuhi, budgetingnya itu tidak terpenuhi. Nah, membuat rencana laba kotor suatu perusahaan itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan dijalankan. Ya kan, jadi dengan adanya perencanaan laba kotor, itu kita jadi tahu target laba yang ingin dicapai, ya kan, sehingga bisa menyusun strategi selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, di samping itu juga perlu ditentukan volume penjualannya. Lalu penyusunan rencana anggaran atau budget yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan haruslah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target tersebut gitu. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah volume penjualan tahun sebelumnya, harga jual periode sebelumnya, kecenderungan permintaan terhadap produk dari tahun ke tahun, lalu kondisi persaingan baik lokal maupun internasional, kecenderungan inflasi, kondisi perekonomian saat ini, kecenderungan perubahan selera masyarakat, budget promosi yang harus dianggarkan untuk marketingnya, dan yang lainnya. Nah, khususnya dalam menyusun anggaran laba kotor harus dipertimbangkan pula ketersediaan HPP dan prediksi kenaikan HPP dari tahun ke tahun. Yaitu kita harus melihat dari tingkat inflasi suatu perekonomian. Nah, contohnya begini. Berikut adalah budget laba kotor PT Roy Akase ya. Jadi, dia membudgetkan bahwa dia punya 3 produk, Mawar, Melati, sama Kamboja. Nah, harga jual per unitnya itu untuk Mawar 120, Melati 140, Kamboja 170. Harga pokoknya sekian, sehingga mereka bikin perkiraan bahwa laba kotornya itu 40, 50, dan 70 ya untuk tiap produk. Nah, Bukit ini budget laba kotor untuk beberapa produk secara total. Jadi dia sudah mentargetkan bahwa unit yang akan dijual masing-masing sebesar 10.000 gitu kan. Nah, karena tadi laba kotor per unitnya kan udah ketemu nih ya 40, 50, 70 sehingga laba kotor keseluruhannya bisa ditentukan nih 400, 500 sama 700 untuk budgetingnya. Nah, sehingga secara keseluruhan adalah total penjualannya sebesar sekian, sejuta dolar ini dapat dari mana? Dari jumlah unit yang terjual 10.000 dikali dengan 120. Terus untuk yang Melati berarti 10.000 kali harga jualnya 140 dan seterusnya. Sehingga didapatlah suatu budget bahwa laba kotor secara keseluruhan apabila target yang dicapai 10.000 ini terjual semua ya dengan harga pokok penjualannya sesuai dengan yang dibudgetkan 80, 90 dan 100. Jadi ini 800.000 itu 100.000 10.000 kali 80 ya. Yang 900.000 berarti 10.000 dikali 90 gitu. Jadi total budget dari perusahaan adalah 1.600.000 untuk laba kotornya. Nah, ini adalah keterangan dari perhitungannya tadi yang sudah saya jelaskan. 1.200.000 dapatnya dari 10.000 dikali dengan 120 dan seterusnya. Ini masih. Nah, inilah pertimbangan dalam penyusunan budget laba tersebut gitu. Terus kondisi keuangan perusahaan saat ini dan ke depan serta peluang memperoleh sumber daya tambahan yang dibutuhkan gitu. Terus kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan. Terus kondisi persaingannya, prospek usaha ke depannya, pencapaian laba tahun-tahun sebelumnya, kondisi ekonomi secara keseluruhan gitu. Nah, budget yang telah disusun di atas, kemudian itu harus kita bandingin nih sama realisasinya yang sesungguhnya telah dicapai itu gimana gitu. Nah, ini adalah realisasi dari si PT Roy Akase gitu tuh. Terus untuk harga jual ternyata mengalami kenaikan ya. Tadi kan ngebudgetnya kan untuk yang Mawar harus 20, oke tetap sama sesuai dengan budget. Tapi untuk Melati tadi kan harus 40 ya. Kita ngebudgetinnya nih. 140, ternyata dijualnya dengan harga 150 gitu. Terus ini tadinya ngebudgetin harga jual 170, sekarang jadi harga jual 180. Tapi sekarang kita lihat dari harga pokoknya. Harga pokoknya pun ternyata naik gitu. Tadinya kan kita ngebudgetin harga pokok si Mawar berapa? Tuh 80, 90, 100 ya kita ngebudgetinnya. Ternyata realisasinya
harga pokoknya itu naik semua nih. Mungkin dia ada salah misestimasi dari harga ininya kayaknya, harga pokoknya nih. Jadi harusnya kan di sini kan 80, 90, 100 ya. Ternyata realisasinya adalah 90, 90, 100 gitu. Jadi mungkin harga jual di sini naik 10 karena harga pokoknya naik 90 gitu. Dan di sini kan harga jualnya naik 10, tapi ternyata ada juga kenaikan 105 nih dari harga pokoknya gitu. Nah, untuk yang mawar harga pokoknya naik gitu dari 80 ke 90. Tapi lihat ininya, harga jual tetap 120. Sehingga laba kotornya itu yang tadinya kita ngebudgetinnya itu untuk per unitnya adalah berapa? 40, 50 dan 70. Sekarang jadi per unitnya realisasinya adalah 30, 60 sama 75 gitu. Nah, sekarang kita lihat secara keseluruhannya ya. Nah, tadinya kan jumlah unit yang terjualnya berapa kita ngebudgetinnya? 10.000 semua tiap unit. Tapi ternyata tiap unit itu apa namanya? Tiap unit itu mawar itu 9.000. Jadi nggak 10.000. Terus untuk yang Kamboja itu ternyata 10.000 8.000, harusnya kan 10.000 ya gitu. Berarti ada penurunan kan nih dari jumlah unit yang terjual gitu. Nah, sekarang kita lihat secara keseluruhannya, tadinya target kita berapa nih? 1.600.000, tapi ternyata hanya 1.470. Nah, itu kemungkinan karena apa gitu kan? Nah, budgetnya 1.600.000, realisasinya 1.470.000. Ternyata ada penurunan sebesar 130.000 dari laba kotor gitu. Nah, ini kenapa nih gitu kan? Ternyata apa? Tadi yang saya bilang adanya kenaikan harga pokok penjualan, ya kan? Terus kenaikan harga jualnya itu tidak sebanding dengan kenaikan harga pokok penjualan. Lalu tadi yang karena tidak tercapai, kita kan budget kita kan 10.000 ya kan jumlah unit yang terjual. Tapi ternyata hanya 9.000, 10 dan 8.000 jumlah unit yang terjualnya. Gitu. Jadi, sekian untuk pertemuan kali ini mengenai analisis laba kotor. Mulai minggu depan kita akan beralih ke analisis perkreditan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.